sehat jasmani, sehat rohani, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di aula Korwin Pendidikan Kecamatan Entos. Mudah-mudahan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita bisa langgeng, bisa istiqomah sampai nanti. Amin. Salawat dan salam juga tidak lupa, mari bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membuat kita bersama dari zaman ke depan, dari zaman yang telah berlalu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi yel-yel sudah banyak disampaikan. Nanti saya terakhir aja. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di kegiatan yang sangat baru kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, barusan kami ada undangan di Universitas Adibuana Surabaya yang kami hadiri, yang intinya itu satu, tetap mengupayakan mengawal terkait dengan rancangan undang-undang guru dan dosen, tetap dikawal sampai kapanpun. Bu Unipah tidak menghendaki adanya kegiatan yang sifatnya itu mengundang massa. Jadi ini secara dialog beliau kepada Bapak Presiden, dan di Universitas Adibuana Surabaya dihadiri oleh Komisi 10 yang membidangi tentang pendidikan, tentang guru, tentang pendidik, dan tentang tenaga kependidikan. Beliau sangat mendukung sekali, sehingga untuk pembahasan ini tidak masuk di proyek nasional, karena yang pertama memang tidak lewat langsung ke Komisi 10, langsung ke balik, maka secara otomatis ditolak dan tidak jadi ada pembahasan. Walaupun demikian, PGRI tetap mengawal sampai ini benar-benar ada kejelasan. Maka Bu Unipah selaku Ketua Umum ini juga selalu berteriak sampai akhirnya beliau menghadap ke Presiden. Yang kedua, nanti ini akan membuat rekomendasi. Ada pertemuan yang kedua di Unima Madiun juga terkait dengan ini, dan termasuk terkait dengan P3K. Kenapa Bapak saya? P3K ini pun juga belum aman, karena perekrutan P3K itu pusat, sedangkan untuk penggajian itu diserahkan kepada daerah. Maka PGRI mohon dengan rekomendasi nanti se-Indonesia, karena kompak, PGRI kompak, menghendaki perekrutan itu pusat, penggajian pun sama seperti PNS juga pusat, sehingga tidak ada penghentian kontrak. Bapak Ibu perlu diketahui, kalau di SD itu masih mending kontrak selama 5 tahun, tapi SD SMP, tapi ketika panjenengan menjumpai SMA, SMK, kontraknya berapa tahun? 1 tahun. Dan nanti kalau daerah, sekalipun SMA SMK itu provinsi, daerah itu sudah tidak ada dana, daunnya tidak cukupi, kemudian gunakan untuk gaji itu apa? Maka ini nanti juga belum aman. Yang kedua, PGRI akan seperti itu. Mensikapi rancangan undang-undang tahun 2022 yang akan menggabungkan antara Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan rancangan undang-undang tahun 20 tahun 2003.
dan undang-undang pendidikan tinggi. Ini ramai, ramai sekali. Maka dari organisasi profesi, PGRI adalah organisasi profesi yang tidak ingin rancangan undang-undang itu melebur dua undang-undang yang sekaligus itu menjadi menjadi bom waktu bagi kita guru. Ini tidak ingin. Maka ini juga selalu dikawal, terus dikawal sampai nanti undang-undang itu tidak jadi dibahas. Alhamdulillah undang-undang ini ternyata juga diterminalkan, tidak jadi dibahas, maka masih aman. Tapi kita tidak boleh tinggal diam, kita tetap berdoa bagaimana undang-undang guru dan dosen yang notabene TPP, TPG yang tadi disampaikan oleh Pak Camat itu jangan sampai kesejahteraan itu hilang di hadapan kita. Dengan adanya TPP, TPG, dengan hasil perjuangan guru pada waktu itu ketua umumnya Bapak Sulis berdarah-darah misalnya. Pak Agus ini pun juga ikut demo, teman-teman yang lain juga ikut demo memperjuangkan agar yang namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini benar-benar terwujud, dan TPP TPG ini benar-benar juga terwujud di hadapan kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anggota PGRI, kita sebagai pengurus PGRI, dengan adanya rencana Bapak Menteri yang seperti itu, ini bahkan sudah turun Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 ada penghentian TPG, dikarenakan apa? Ini nggak usah khawatir dulu. Dikarenakan satu, karena tersangkut kriminalitas masalah hukum satu, sehingga hilanglah yang namanya hak untuk menerima TPG. Maka hati-hati saja, kita selaku guru kita juga harus menghindari hal semacam itu. Yang kedua, dikarenakan jabatan fungsional itu beralih ke jabatan struktural, dari guru beralih ke jabatan struktural, ini juga hilang secara otomatis. Yang ketiga, dari jabatan fungsional guru Pak Tris ini ke jabatan fungsional lain, misalnya dianggap sebagai kepala sekolah, dianggap sebagai pengawas, ini tercantum di situ. Tapi ini masih juga dipermasalahkan. Gak masuk di PPG, mungkin ada tunjangan tersendiri. Yang keempat, karena mengundurkan diri jadi guru, mengundurkan diri menjadi guru, mengundurkan diri penerima TPG, boleh penerima TPG itu mengundurkan diri. Yang terakhir, karena meninggal dunia, otomatis kalau meninggal dunia maka TPG-nya juga akan hilang. Nah, ini juga menjadi polemik. Pak Menteri gimana? Masalah TPG aja sudah ramai. Akhirnya memunculkan yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi nomor 4 tahun 2022. Ini bisa dilihat di YouTube. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, PGRI Kabupaten Nganjuk itu punya YPRP Dikdasmen BPH Provinsi Jawa Timur. Ketuanya itu Pak Dr. Andes Haji Samsi. Beliau Kepala SMA Negeri 3 Nganjuk. Beliau punya ayahan di Ketos, punya SMK PGRI Ketos. Ini teman-teman Ketos, barangkali juga ada yang belum tahu.
Saya itu ketika kesana bersama dengan beliau agak-agak kasihan, ngemes. Pak Juli ada Pak Juli? Pak Juli mana Pak Juli? Kepala sekolah Ketos. Oh ini, kepala sekolahnya ini. Nah, barangkali teman-teman Ketos ada juga yang belum tahu yang di Ketos itu ternyata juga ada SMK PGRI. Sangat membantu Bapak dan Ibu yang ada di Ketos sebenarnya itu. Mau sekolah ke kota, itu mungkin transportasinya terlalu jauh, juga perlu waktu dan sebagainya. Maka didirikan SMK PGRI yang ada di Ketos. Kondisinya kesel, karena sampai saat ini masih nurut di SD, masih nurut di SD. Di Klodan 1 ini, maka mohon maaf Pak Masuri yang punya wewenang daerah yang ada di Ketos, maka kita pamit nih, sekalipun sudah pamit ya, mungkin juga Pak Solah ada di sini, sementara nurut di situ. Saya sudah pernah kesana dengan ketua YPRD-nya. Saya diajak ke warung, bukan dicarikan kopi Pak. Itu memang kantornya itu nyewa di warung. Dan kilo. Makanya kita doakan, mudah-mudahan SMK PGRI Ketos yang notabene ini adalah milik kita juga. Kita semua PGRI, SMK itu juga PGRI, itu akhirnya juga milik kita. Ini kita doakan, mudah-mudahan yang segera punya gedung dan kantor sendiri. Kemudian Bapak Ibu, di bulan November itu ada kegiatan hari ulang tahun PGRI, hari ulang tahun Guru Nasional yang ke-77. Kata Bu Nengoro itu hari lahir, pakai bahasa Indonesia hari lahir. Jadi hari ulang tahun Guru Nasional dan hari ulang tahun PGRI ke-77. Sudah tua Bapak saya PGRI. Nanti ada berbagai macam kegiatan yang ada di PGRI Kabupaten. Ada tenis lapangan, ada bulu tangkis, ada nyanyi solo, mungkin ada gobak sodor. Nanti akan sampaikan ketika rakor. Ini dipersiapkan monggo. Di HUT nanti di Kabupaten Aceh juga ada kegiatan, nanti biar disampaikan oleh Pak Kris. Juga di provinsi nanti insya Allah juga ada upacara provinsi. Tapi mohon maaf ya, tempat yang rencananya itu di Kodikal Surabaya ini ternyata diminta oleh Ibu Gubernur karena mendekati 2004. Ibu Gubernur punya kepentingan itu diminta diganti. Dengan adanya ganti, semua pembiayaan dan sebagainya itu ditanggung oleh provinsi. Karena itu apa ya, ada ya kepentingan berbeda. Kemudian yang ada di tingkat nasional ini saya harapkan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah lama tidak ada kegiatan yang sifatnya itu show off, itu akan diadakan di Semarang. Ya, nanti semua GTK, Bapak dan semuanya, PGRI bisa nanti dibayarkan dan juga bebas di Semarang sudah bebas. Itu terkait dengan hari ulang tahun Guru Nasional dan HUT PGRI. Kemudian di bulan Oktober tanggal 5 ini yang kemarin itu juga ada Hari Guru Internasional. Tepatnya diperingati setiap tanggal 5 Oktober bersamaan dengan Hari
Ya, TNI. Ini Indonesia juga mengirimkan PGRI sudah mengirimkan delegasinya di mana itu, di Swiss atau kalau nggak salah itu ada bicara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat melaksanakan kegiatan rakor, dan sebenarnya rakor ini sekaligus akan saya jadikan satu dengan raker, karena raker yang rencananya lebih disarankan karena berbagai hal sehingga belum bisa kita laksanakan, dan ini rakor yang ada dulu kita bisa melaksanakan di Kecamatan Ngetos, di cabang Kecamatan Ngetos. Kemudian terakhir, Bapak sekalian, PGRI Kabupaten Nganjuk perlu saya sampaikan itu ada tagihan tanggungan yang ada di Jawa Timur, juga ada yang di pusat. Walaupun sebenarnya PGRI Kabupaten itu PGRI Kabupaten itu punya mobil, satu punya Panther, tapi nggak bisa jalan. Banyak empatnya di semua, catnya pecah semua. Mau saya taruh di PGRI Kabupaten juga nanti tambah dekat, akhirnya dipecah. Yang kedua punya Innova terbaru tipe V, harganya kurang lebih hampir 1,5 miliar. Itu bukan pembelian dari keuangan PGRI untuk saya. Jangan ada yang menganggap, oh beli PGRI itu bantuan dari Pemprov, bantuan dari Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022. Ini sekarang saya parkir di jalan. Jadi jangan punya anggapan PGRI utangnya 200 juta yang di provinsi, kemudian yang di pusat juga hampir 200 juta. Kok gitu mobil? Bukan, itu kami ya, bukan saya, kami ada pendekatan dengan Gubernur Jawa Timur untuk memohon mobil operasional. Jadi itu bantuan menurut saya. Tidak semua PGRI Kabupaten itu bisa mendapatkan dan bisa mengajukan proposal karena ada kedekatan kita. Mohon maaf, karena kami mengelola perguruan tinggi yang hampir setiap tahun itu kami mendapatkan bantuan juga dari provinsi, maka kami juga melok-melok apakah bisa mengajukan proposal saja. Alhamdulillah direspon, dan akhirnya itu kita mendapatkan dana, bukan mobil tapi dana, dan dana itu suruh memberikan mobil. Artinya apa? Jangan punya anggapan bahwa itu uang iuran dari Bapak dan Ibu sekalian diberikan mobil. Maka ini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, biar nanti tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kegelapan, dan mohon maaf nanti juga terotoknya Pak Camat ini, sekalipun bukan orang penting. Setelah acara nanti saya mohon izin dulu mohon diri karena mau ada perjalanan ke Bali, sehingga ini nanti diteruskan oleh teman-teman ya, sehingga nanti rakor ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi PGRI. Saudara ya, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.